Di sini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara agar tidak terjadi inflasi. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Yang pertama, suku bunga. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini dikarenakan gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan sebaliknya. Bank Indonesia menaikkan suku bunga yang awalnya 5,75% pada bulan September menjadi 6% pada bulan Oktober 2023. Keputusan ini diambil melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Oktober 2023. Bank Indonesia memberikan alasan kenapa menaikkan suku bunga, dan alasannya adalah untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global. Faktor yang kedua adalah pengawasan dan regulasi. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum harus dijalankan. Sementara itu, upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang ketiga adalah lender of the last resort atau biasa disingkat dengan LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun kritis. Nah, yang keempat adalah kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Solusinya adalah Bank Indonesia menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time, atau biasa disebut dengan nama sistem RTGS, Real Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Dan yang kelima adalah riset dan pemantauan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil dari riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kebijakan moneter memiliki beberapa peran dalam perekonomian. Yang pertama, menjaga kondisi perekonomian supaya tetap tumbuh dan kondusif. Yang kedua, menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Dan yang ketiga, mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing serta mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri seperti ekspor dan impor.